Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kesempatan kali ini setelah semalam kita bincang-bincang sampai kepada pengaturan atau teknis bagaimana jamaah umroh mandiri berangkat melalui bandara di Indonesia atau di Jakarta. Kelanjutan dari podcast semalam yaitu tentang bagaimana umroh mandiri bisa mengatur untuk penginapan, transportasi, termasuk juga bagaimana mendapatkan mutawif atau pembimbing. Juga nanti kita akan bincangkan bagaimana city tour. Nah, sekarang sudah ada di depan saya narasumber yang sama dari yang semalam, Bapak Tata Taswana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita bisa berbincang dan ketemu lagi untuk kesempatan yang kedua kali ini. Melanjutkan dari sesi yang semalam, kita sampai kepada jamaah umroh yang berangkat secara mandiri dengan melalui bandara, dan rintangannya sudah kita sempat bahas semalam. Sekarang bagaimana ketika jamaah itu tiba di Arab Saudi? Apakah harus ke Jeddah atau ke Madinah, atau memang masih membolehkan atau pemerintah Saudi mengizinkan mendarat atau landing di semua bandara yang ada di Arab Saudi? Oke, sejauh ini ya semua bandara ya boleh dimasukin ya. Semua bandara internasional di Saudi bisa dimasukin dari mana-mana. Jadi boleh jemaah Indonesia turun lewat. Tapi pada umumnya lewat Jeddah ya sama Madinah. Atau mungkin ya saat ini yang paling umum itu dari Riyadh juga banyak, ataupun dari Damam. Mungkin itu yang mungkin ya yang bisa diketahui ya teman-teman jemaah. Mungkin bisa diinformasikan kelebihannya atau ada nggak nilai positifnya kalau kita terbang tidak harus ke Jeddah atau ke Madinah? Beberapa hal mungkin yang paling terasa adalah masalah tiket. Yang pertama adalah harga tiket cenderung lebih murah kalau kita mengambil rute di luar Jeddah Madinah. Contohnya ke Damam atau ke Riyadh. Dan kesempatan untuk masuk itu juga tidak ada masalah ya dengan visa umroh pun. Jadi artinya masuk kemanapun dengan visa umroh melalui Damam atau Riyadh itu diizinkan oleh pemerintah Saudi. Yang kita ketahui bersama ada beberapa, kalau nggak salah ada 5 ya, tapi yang paling sering dipakai ini Damam sama Riyadh. Seperti itu tiketnya. Yang pasti utamanya cuma tiket sih yang paling sering kelihatan. Lebih murah tiketnya. Termasuk bandara internasional yang lain ya. Banyak warga kita yang mungkin baru pertama kali terbang atau melakukan perjalanan umroh itu khawatir tidak bisa atau tidak diizinkan masuk ke Arab Saudi karena ini sifatnya umroh mandiri yang tidak ada pembimbing dari Indonesia atau tidak berombongan. Nah, ini untuk menepis kekhawatiran ini kira-kira ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Pada dasarnya tidak ada masalah ya. Memang ada beberapa kasus dari Kementerian Umroh Saudi melakukan pemeriksaan jemaah yang sudah berpakaian ihram, khususnya Jeddah. Mereka melakukan pengecekan apakah sudah ada penjemputnya atau tidak. Oleh karena itu, jemaah yang datang dari Indonesia itu diharapkan sudah memahami bahwa pada saat turun di Jeddah khususnya, apabila sudah menggunakan ihram, pastikan bahwa Anda mengetahui akan naik apa. Jadi kumpulkan cukup informasi terkait rencana perjalanan dari Jeddah menuju ke Mekah. Dalam hal ini kami dari Indonesia juga bisa membantu apabila memang diperlukan pesan melalui kami untuk transportasinya. Ya. Kira-kira mungkin seperti itu dari kami. Ya, oke. Berarti memang ketika turun di bandara, dimanapun bandara Arab Saudi, itu paling pertama kali yang dibutuhkan oleh jamaah itu adalah transportasi untuk menuju tempat penginapan ya. Ya, betul. Dan memang trennya kan sekarang juga nggak harus ke tempat penginapan yang berbayar ya. Barangkali bisa ikut ke saudara atau temannya yang memang sudah tinggal atau mukim di Arab Saudi. Itu memungkinkan juga seperti itu. Iya, betul, boleh. Artinya jemaah tidak harus menginap di hotel. Kalau memang ada kerabat, teman, saudara yang memang di Saudi, bisa setelah turun di bandara, naik kendaraan atau dijemput, itu memang tidak perlu menginap di hotel. Itu tergantung dari jemaahnya sendiri. Jadi memang tidak ada suatu keharusan. Cuman memang beberapa hal dari Kementerian Umroh Haji Saudi beberapa kali melakukan random check. Yang penting adalah dari jemaah adalah memastikan diri bahwa kita tahu
posisi kita hendak kemana, dan memang kita bisa menanyakan itu lebih dahulu pada saat sebagai persiapan kita sebelum meninggalkan bandara pada saat landing. Oke, jadi tadi kalau dilihat dari perjalanan tiba di Bandara Saudi, ternyata ada beberapa kebutuhan yang mungkin juga Saudi Berkah Abadi ya, PT SBA Malaysia. siap bisa melayani ya. Insya Allah, jadi Indonesia PT SBA kami siap melayani apa kebutuhan teman-teman jemaah apabila membutuhkan untuk jasa transportasi. Jadi kita sangat fleksibel kebutuhan dari jemaah, apakah ingin paket ataupun hanya sebatas transportasi ataupun cuma hotel, itu kita bisa layani. Apa saja itu transportasi yang bisa dilayani? Apakah cukup dari bandara ke hotel atau paket penuh? Semua, jadi tergantung kebutuhan, menyesuaikan fleksibel dengan kebutuhan jemaah. Oke. Misalkan dari By request, bandara ya? ke hotel, sesuai by request. Jadi kebutuhan user mau kemana, mau charter, mau dari bandara ke hotel, dari hotel di Mekah ke Madinah, atau city tour. Jadi sesuai dengan keinginan dari jemaah sendiri. Itu private atau rombongan atau Private, bisa jadi sesuai private ya? Rombongan Private, juga rombongan mungkin, juga bisa. Oke, berarti tidak ada batas minimal berapa orang Tidak ada. bisa dijemput atau menggunakan transportasi, tidak ada batasan. Dan juga jumlah maksimal pun bisa memungkinkan ya, rombongan. Bisa menyesuaikan dengan jumlah kendaraannya, dengan jumlah orangnya. Oke. Jadi, Nah, berikutnya ini tentang hotel nih. Ini yang memang seringkali banyak keluhan dari jamaah umroh ketika mereka sudah membooking, bahkan bukan hanya individu, tapi ada beberapa travel juga mengalami downgrade ya, yang tadinya sudah menyewa hotel, sudah booking, bahkan sudah membayar down payment, ternyata faktanya ketika di lokasi ada pemindahan atau ada harus berpindah tempat dari hotel yang seharusnya dituju dan sudah di booking. Nah ini gimana pengalaman SBA mungkin punya pelayanan yang bisa diberikan kepada jamaah untuk perhotelan ya, untuk land arrangement ini. jadi untuk diketahui hotel memang kami sendiri PT Indonesia masih terbatas dengan jaringan hotel yang kami miliki, tapi alhamdulillah beberapa hotel yang cukup bagus, yang bintang 5 ataupun bintang 3 kita sudah ada. Cuma memang tidak semua hotel yang kita memang pegang untuk jaringan di Mekah ataupun Madinah. Namun demikian, beberapa hal memang bagi teman-teman jemaah mungkin perlu tahu bahwa memang di sini hampir semua dikelola oleh manajemen hotel. Harga sangat fluktuatif. Jadi pada saat-saat tertentu memang ada pergeseran pada saat rombongan banyak masuk. Ada konsep di mana di Saudi sendiri harga hotel itu dipegang oleh pemain broker atau pemain besar di Saudi. Namun demikian, Saudi Indonesia siap membantu dalam hal ini. Kita memastikan bahwa apa yang dipesan, insya Allah itu adalah yang akan ditempati oleh jemaah kita. Dan sebenarnya jamaah ini gimana sih kalau pengen dapatkan hotel tuh, apakah harus menghubungi seperti PT SBA ini atau bisa secara mandiri di online mendapatkan kamar atau tempat hotel? Jadi jemaah mudah sih, zaman sekarang memang jadi canggih ya. Jadi teman-teman jemaah yang bilang ingin berminat untuk bertanya-tanya dulu mengetahui harga hotel, silakan ke call center kami di Hotline Saudi Indonesia 0811 2289 6789. Atau memang juga ingin mandiri sendiri, ingin coba cek lewat aplikasi, itu juga banyak. Banyak aplikasi yang kita sama-sama tahu, Booking, Skyscanner, yang akan mengarahkan ke websitenya langsung, lalu tiket.com, Pegi, Traveloka, Agoda. Nah, itu cukup banyak ya aplikasi yang bisa di jemaah Indonesia yang ingin melihat secara online aplikasinya. Kira-kira kalau kita bandingkan harga yang di aplikasi dengan order ke salah satu penyedia jasa seperti SBA ini, bisa lebih murah mana dan bisa Nah, ini yang menarik nih. Ini yang menarik. Tidak ada jaminan harga itu akan lebih murah di aplikasi. Tidak ada jaminan, tapi bisa jadi adalah yang di offline ataupun melalui kami itu lebih murah. Jadi pandai-pandainya jemaah dalam mensiasat ini tentu harus bertanya ya, rajin bertanya, mengecek harga. Sebagai contoh, saya mau cerita, kita bisa cerita bahwa Al-Kiswah Tower, jemaah mungkin di harga 600, 700, kami bisa jual di harga 500.000 per malam.
Ini hanya satu contoh saja. Jadi untuk masalah harga tidak ada acuan yang akan memastikan bahwa harga lewat aplikasi itu lebih murah. Jadi tergantung situasional, semuanya situasional. Berarti ini seperti tiket pesawat juga ya, yang kondisional Betul, ya, tidak betul. bisa dipastikan harga yang Tidak lebih menjadi mahal atau murah. patokan pasti lebih mahal atau pasti lebih murah, tidak seperti itu. Nah, kalau gitu mungkin ada tip atau triksnya nih, supaya bisa mendapatkan penginapan sesuai dengan keinginan atau dengan budget. Kembali lagi jemaah harus pandai bersiasat ya. Dalam hal ini menyikapinya pandai-pandai bertanya, rajin mengecek. Dan ambil jarak waktu antara berangkat dengan rencana itu cukup waktunya, jangan terlalu dekat juga tidak terlalu lama panjang karena terlalu lama nunggunya kan. Ya, terus Seperti itu. isu yang terkait dengan pembatalan sepihak, sehingga sudah di booking, ternyata ketika datang pihak hotel membatalkan atau memindahkan. Ini bagaimana mengatasinya supaya tidak terjadi? Pada prinsipnya untuk mengatasi hal ini semua pembayaran harus dilakukan jauh-jauh hari. Dan tentunya, tapi ini memang sulit, kadang terlihat sulit, tapi sebenarnya mudah. Jadi memang kita harus memastikan provider yang menyediakan layanan ini adalah reliable atau bisa diandalkan. Jadi apabila ternyata ada pergeseran, itu hal yang kadang-kadang tidak bisa dihindari. Karena pelaku usaha di Mekah Madinah, ada saat yang membayar lebih mahal, dia akan berikan tempat itu kepada yang membayar lebih. Tapi walaupun demikian, apabila kita sudah berhubungan dengan syarikah yang memang bisa diandalkan, insya Allah semua itu akan terselesaikan. Even ada penggantian tempat lebih baik lagi. Seperti itu kira-kira. Artinya memang kita harus memilih kalau kita pesan ke penyedia jasa hotel seperti PT SBA. Kita harus benar-benar bisa terpercaya dan kuat dalam sisi penawaran kerjasama dengan pihak hotelnya. Betul. Sehingga tidak ada sampai terjadi pemindahan atau pembatalan sepihak. Betul, seperti itu kira-kira. PT SBA sendiri sejauh mana nih kalau dari sisi harga dan fasilitas pelayanan atau pilihan hotel yang disediakan? Tadi udah sempat disinggung ya. Tapi sejauh mana memberikan keyakinan kepada customer atau orang yang mau memesan hotel ke PT SBA sehingga tidak terjadi seperti yang tidak diinginkan? Alhamdulillah sejauh ini kami semuanya berjalan dengan baik, tidak sampai tidak terselesaikan, semuanya ada pemecahan masalahnya, selesai dengan baik. Jadi insya Allah apa yang kami siapkan buat jemaah, baik hotel bintang 5, bintang 4, atau bintang 3 yang ada di Mekah dan Madinah, even dar kami juga ada. Jadi bagi jemaah yang ingin harga paket lebih murah, kami juga sudah siapkan yang melati ya, tingkat melati atau OYO kalau di Indonesia ya, non bintang, tapi tempatnya layak dan memang karena ingin budgetnya lebih ringan. Jadi prinsipnya kami sejauh ini berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan layanan yang terbaik kepada jemaah. Bagi jemaah yang ingin mencoba layanan, silakan menghubungi kami. Oh iya, untuk lokasi-lokasi hotel yang selama ini kan warga kita, jemaah umroh Indonesia itu banyak lebih memilih yang lebih dekat dengan Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Oh iya. Mungkin dari PT SBA bisa nggak memberi gambaran hotel mana aja sih yang sebenarnya masih cukup bagus atau sebagai pilihan yang layak lah untuk warga kita? Dan mungkin juga bisa disebutkan kisaran rate harga dari hotel-hotel tersebut. Oke. Jadi memang masalah lokasi tempat ya. Saya memperhatikan bahwa hotel dekat dengan budget yang kurang lebih sekitar bisa sampai 300 real per malam di wilayah Ajiat untuk hotel non bintang. Ajiat ini dekat ya? Ajiat ya, belakang. Sekitar berapa meter? Sekitar di bawah 1 kilo. Oh, Masya Allah. Cuman masalahnya memang tempat dekat, tapi kenyamanan hotel saya rasa kurang untuk yang harga-harga di bawah 300 real. Jadi satu sisi ada yang lokasi seperti Holiday Inn, Le Méridien, Radisson Park Inn yang ada sekitar 5 kilo, 4 kilo, 3 kilo dari Haram, itu hotelnya benar-benar nyaman. Jadi menurut saya kami rekomendasikan kepada jemaah apabila memang ingin iktikaf dan lama di Haram, itu sebaiknya mencoba hotel-hotel yang memang agak jauh, biar itu ada shuttle bus, tapi tetap ada shuttle bus.
jauh lebih nyaman hotelnya. Kalau ada saatnya kita ada masa jenuh di Masjidil Haram yang begitu penuh dengan jemaah, ada saatnya kita butuh istirahat di hotel tempat yang nyaman, jauh lebih nyaman dibanding kalau kita harus menginap di daerah kita Ajiat. Ini kembali ke selera jemaah sebenarnya. Dan itu selera jemaah dari Asia Tengah, Uzbek, Turki, sekitar Rusia, Turkmenistan, itu tuh hotel mereka cenderung jauh, Mesir. Tidak ada yang dekat. Mereka mencari kenyamanan hotel itu. Nah ini yang bertolak belakang dengan jemaah kita ya. Kebanyakan pengen dekat. Tapi tidak terlalu ambil pusing dengan kamar yang sangat simpel dan mungkin kurang bagus menurut saya. Tapi memang lokasinya sangat dekat. Seperti itu. Di mana lift juga berdempetan, lift sedikit. Seperti itu. Jadi memang bisa di-compare bagi jemaah yang sudah pernah yang di sekitar Ajiat, bisa coba sekali-sekali yang di Ajijia atau yang di Kudai. Jadi meskipun jauh tapi kelebihan fasilitasnya itu lebih baik daripada dekat dengan harga yang memang nggak jauh beda ya harganya ya. Boleh dibintang harga non bintang, tapi kualitas hotelnya memang bintang 5, bintang 4. Tapi harganya sama dengan harga rate non bintang yang berdekatan dengan Haram. Oke. Kurang lebih seperti itu. Nah ini untuk yang peak season ya, yang paling ramai di bulan Ramadan. Banyak yang bertanya ini, kira-kira ada nggak yang murah meriah, karena mereka orientasinya kan nginep atau itikaf di Masjidil Haram. Jadi ada istilah cuma nyimpan barang sama ganti baju aja di hotel itu. Oke. Nah, PT SBA punya nggak paket untuk Ada, hotel ini? insya Allah ada. Jadi selama tujuannya itu aja, hanya untuk naruh barang dan memang bikin murah, ada tempat yang kita siapkan, cuman tidak dekat sekali tempatnya. Masih harus pakai shuttle bus juga? Mesti pakai kendaraan. Tapi harganya sangat terjangkau. Oke, Sangat terjangkau. Bisa dijelaskan ya apa ini kelebihannya nih? Yang kalau dari sisi kelebihan, satu, penginapan ini milik orang Indonesia, dikelola oleh orang Indonesia dan hanya diberikan untuk jemaah orang Indonesia. Itu salah satunya yang keuntungan yang lebih. Dan masakannya pun yang bukan masak orang Indonesia. Kelemahannya jaraknya agak jauh. Berapa kilo ya dari Kurang lebih 4 kilo. Oh, Masya Allah. Tapi ada kendaraan nggak tempat bisa? Ada kendaraan insya Allah. Dan harganya sangat terjangkau. Kalau per pack bisa jatuhnya itu mungkin sekitar 1 bulan itu mungkin 2.000 real kurang lebih ya. Ini 1 bulan ya, kurang lebih per per orang untuk kamarnya saja. Untuk kamarnya mahal juga. Untuk kamarnya 1 bulan. Kalau nggak kemahalan tuh ya? Enggak murah itu. 1 kamar 1 orang, 1 kamar berempat. Berempat. Nah, 1 orang. Ini masih kisaran. Kami rencana mau rilis harga itu di bulan ini. Ada keterlambatan dari Indonesia terkait hal ini karena memang begitu sulitnya manajemen hotel yang ada di Mekah memberi harga. Mereka selalu bermain di range per 3 bulan. Alhamdulillah beberapa hotel sudah mengeluarkan harga dan itu pun harga yang sebenarnya dijual ke agent, bukan ke end user. Harga grup seperti itu. Ada alternatif lain nggak selain yang jauh? Ada nggak yang dekat-dekat yang disediakan oleh SBA? Ada, pilihannya ada. Termasuk yang jalan kaki ada. Bintang 5 pun ada. Oke. Jadi kembali lagi sesuai dengan budget ya. budget. Kalau Ramadan kira-kira yang paling bagus dengan bintang 5 yang terdekat dengan Haram bisa sampai berapa per malamnya? Bisa sampai 3.000-an ya? Per malam bisa 3.000 lebih ya? sampai 5.000 per malam. Real ya? Atau Real Saudi. Ya, itu yang kelas bintang 5 yang terdekat 0 km dari Haram. Tapi kalau kebalikannya yang paling jauh dengan fasilitas yang cukup memadai, tapi jaraknya jauh, itu paling murah bisa sampai berapa semalam? Kira-kira ini? Kurang lebih kalau ini kesan real mungkin sekitar yang hotel bagus ya. Ya, Ramadan tempat bintang 5 gitu ya. Bintang 5 tadi kan sekitar 3.000 ke atas ya. Per malam yang 0 km dari Masjidil Haram. Nah ini yang kebalikannya, yang cukup jauh tapi fasilitas hotelnya bagus, termurah, itu sampai berapa per malamnya kira-kira untuk satu orang? Termurah? Iya. 2.000 sebulan. Berarti berapa itu? Itu bisa lebih murah ya? Jauh lebih murah, berarti sekitar 100 real per hari. Per malam? Per malam. Sekali lagi ini untuk penginapan hotel baik di Mekah atau Madinah, ini seringkali orang itu susah untuk memilih karena harganya atau jaraknya
atau faktor lain. Maka ini saya pengen coba memastikan kepada PT SBA, kebetulan ini ada direkturnya, apa yang mungkin direkomendasikan ya oleh PT SBA untuk hotel yang ya katakanlah rekomendasi terbaik dengan budget yang murah dengan fasilitas yang terbaik. Jadi kan itu jadi standarnya orang-orang yang pengen ya konsumen lah pengennya begitu. Gimana kira-kira? Kembali lagi rekomendasi terbaik kembali ke budget. Jadi jemaah punya budget berapa, kita juga akan coba bantu Menyesuaikan ya. menyesuaikan. Dan nanti PT SBA bisa Bisa memberikan membantu penawaran opsi, pilihan-pilihan yang akan sesuai bisa dengan sesuai budget dengan itu. budgetnya masing-masing. Katakanlah gini, saya punya budget 200 real per malam di Makkah. Bisa, Di insya Allah. bulan biasa, bukan Di bulan bulan Ramadan. biasa. Itu sudah bisa mendekati Sangat bisa kalau 200 real per malam. Per orang, per orang. bisa. Itu sudah cukup bagus ya, Sudah dengan cukup. 200 real Iya, itu ya. betul. Apalagi kalau lebih. Tapi kalau kurang dari 200 real untuk per malam di luar Ramadan bisa juga dekat-dekat dengan haram? Untuk normal 200 bisa. Masih bisa ya? Masih bisa. Di bawah 200 maksudnya? Di bawah 200 kan? Tapi yang sangat dekat apa gimana? Atau jalan kaki? Lebih dekat ke haram. Per pack masih bisa jalan kaki. Oke. Hotel bintang 2 ya ada. Ada ya? Ada di Ajiat Wasafi. PT SBA bisa nyediakan Ada ya? bisa kita bantu bisa. Dan itu bisa per orang ataupun grup? Bisa per orang, ada bisa per masalah. kamar, bisa per grup, bisa. Oke. Jadi ini yang perlu diketahui juga buat jamaah, ternyata pilihan itu banyak sebenarnya hotel. Tinggal kita kalau tahu cara mencarinya diantaranya melalui PT SBA ini, maka dipersilahkan nanti kita akan share nomor yang bisa dihubungi untuk mencari tahu, atau juga sekedar konsultasi bertanya-tanya dulu, Boleh, terus menyesuaikan dengan budgetnya, baru bisa dipastikan. betul. Tapi kalau punya budget yang cukup memadai, kenapa nggak cari yang terbaik ya? Di antara yang terbaik gimana Pak Mas Hatta? Yang Bintang 5, Swiss Hotel, di Safa Tower ada 5 hotel di situ. Jadi banyak pilihan ya untuk bintang 5. Yang terbaik sebenarnya terus terang, yang paling terbaik dari yang terbaik tentu Darut Tauhid. Darut Tauhid Ya, Intercontinental. Darut Tauhid itu yang terbaik hotelnya. saat Menurut ini. PT Menurut SBA ya? SBA. Kenapa? Kita begitu keluar hotel langsung pintu masuk. Pintu masuk. Mas Larom. Jadi saat ini sepertinya hotel itu yang terbaik dari sisi lokasi. Sisi lokasi tidak ada yang mengalahkan lagi. Darut Tauhid. Pengalaman PT SBA waktu melayani tamu di situ bagaimana? Alhamdulillah jemaah bersyukur ya, jadi tidak ada masalah. Beliau menikmati dan tempat yang memang sudah kita siapkan, memang paket VIP waktu itu. Jemaah dari Jawa Timur, alhamdulillah tidak ada kendala. Syukur alhamdulillah semua berjalan lancar selama 18 hari. Dan yang diambil memang hotel yang paling bagus saat itu, yang paling dekat di Madinah, Artinya Darul biaya yang dikeluarkan dengan fasilitas yang diterima itu sesuai ya. equal ya. Nah ini terakhir mungkin Mas Hatta, karena kita waktu juga nggak panjang. Nanti mungkin sisi berikutnya kita bahas yang lebih dalam lagi hal lainnya. Boleh, termasuk mungkin SBA pengen ada paket, beberapa paket, ada paket umroh anti mainstream, umroh untuk berkunjung ke daerah-daerah wisata seperti Ahha, Yanbu, terus Tabuk. Nah ini Al-Ula, ini sedang kita siapkan. Dan salah satu jemaah yang berkenan jadi koordinator, itu Ibu Mei, insya Allah akan membantu kita juga. Dan kita akan memulai itu mudah-mudahan secepatnya. Kita hanya perlu waktu beberapa hal karena mempersiapkan secara matang terkait itinerary jadwalnya. Karena kalau dikaji lagi, bukan lagi budget yang mungkin hemat ya, tapi kita mengupayakan budgetnya efisien, efektif, dan terjangkau bagi jemaah yang memang berminat bergabung untuk umroh anti mainstream ini. Seperti itu. Oke, ini terakhir aja. Setelah kita bicara penginapan, tentunya selama kita di Mekah atau di Madinah, ada kegiatan yang sifatnya agak santai, yaitu ziarah ya, atau city tour. Oke. PT SBA Saudi Berkah Abadi ya, atau PT SBA Saudi Indonesia Berkah Abadi atau PT SBA menyediakan paket juga ini ya untuk city tour. Insya Allah ada. Jadi dari A sampai Z, insya Allah kita bantu persiapkan city tour, ziarah ya, atau ziarah, mau Taif, mau kemana yang sesuai kebutuhan user, kita bisa siapkan.
Termasuk pembimbing dan termasuk mutawif. pembimbing dan mutawif itu kita siapkan, ada. Nah, untuk Tapi kembali lagi itu tergantung permintaan, karena itu bayar kan semua fresh, ada biaya. Iya, iya. Nah, Dan yang untuk detail biayanya pastinya harus menghubungi. betul, PT untuk SBA. jumlah biaya silakan menghubungi ke Seluruh Indonesia. Oke. Jadi itu saja barangkali ya, karena waktu kita terbatas, masih ada kegiatan yang harus Oh, ada kita satu lakukan. lagi. Iya. Program Daurah. Saudi Indonesia akan melaksanakan juga program itu. Program belajar berbahasa Arab untuk umum dan untuk kalangan mahasiswa pelajar Di Madinah ya? di Madinah. Ini kita sedang siapkan konsep itu. Mudah-mudahan juga segera di tahun ini kita akan bikin jadwalnya. Baik. Seperti itu mungkin. Jadi memang menarik ini, banyak paket-paket yang bisa diikuti, mainstream, anti mainstream, atau daurah bahasa Arab, atau hal-hal lain yang bisa menyesuaikan dengan request kebutuhan jamaah. dari jamaah. Ya, nanti akan kita bagikan paket-paketnya, semoga segera bisa dipublikasikan. Dan untuk yang ingin melakukan perjalanan secara private atau pribadi, bertanya-tanya atau masih mencari tahu bagaimana cara seluk-beluknya umroh mandiri ini, nomor yang kami share di layar ini bisa dihubungi. 24 jam ya? Ya, insya Allah. Tapi selamat itu ya, itu selama ini bisa masih menyesuaikan dengan jam kerja Saudi. Jadi biarpun di Indonesia, tapi pegawainya masih menyesuaikan dengan jam Saudi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.